Banyak orang bilang Cina bakalan kolaps karena properti, karena A, karena B, karena C. Dan sayangnya semua itu merupakan bullshit tai kebo. Cina itu negara superpower. Mereka itu nggak mungkin kolaps karena hal-hal sesimpel itu. Kecuali misal ada bom atom di Cina, atau misal Dajjal turun di Cina. Nah itu baru mungkin Cina kolaps. Tapi kalau krisis itu masih bisa. Kalau Xi Jinping turun itu masih bisa. Krisis kayak Amerika tahun 2008 atau krisis kayak ASEAN 98 itu masih mungkin terjadi. Tapi kalau kolaps tentu tidak. Sekarang lagi rame di berita bahwa Cina sedang kena masalah krisis properti. Sebenarnya masalah properti ini itu udah dipupuk sejak lama. Kalau kita mau tarik mundur ke belakang, ini dimulai sejak zamannya Deng Xiaoping. Bukan dimulai, tapi masalahnya berangkat dari situ. Jadi dulu itu Deng Xiaoping bikin kebijakan namanya Kaifang. Itu artinya keterbukaan terhadap dunia luar. Dan ini ngebuat banyak masuk investasi asing dan lain-lain. Yang berhubungan sama propertinya adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu benar-benar luar biasa banyaknya. Orang yang pindah dari desa ke kota jumlahnya itu ratusan juta orang. Dan perpindahan itu ngebuat demand properti di kota-kota naiknya gila-gilaan. Ya lo bayangin aja tiba-tiba Jakarta kedatangan 20 juta orang. Ya pasti kan harga properti bakal naik banget karena demandnya gila-gilaan. Begitupun supply-nya karena kurang jadi mesti ditambahin. Dan ditambah juga Cina itu punya budaya di mana kalau laki-laki itu punya banyak rumah, dia itu semakin berharga di mata perempuan, di mata calon mertua. Jadi ya berbondong-bondong berlomba-lomba meskipun udah punya rumah tetap mau beli lagi dan beli lagi. Bukan buat dipakai tapi semata-mata demi gengsi. Tentu developer seneng banget demand-nya jadi tinggi. Ya karena tadi banyak yang pindah ke kota dan juga banyak bucin-bucin. Buat sedikit gambaran nih ya, karena budaya tadi, Cina itu merupakan negara yang kepemilikan rumahnya itu tinggi banget. 90% orang di Cina itu punya rumah. Bandingin sama negara superpower kayak Amerika, di Amerika hanya 65% yang punya rumah sendiri. Dan bahkan bukan cuma punya rumah doang, tapi punya rumah lebih dari satu, banyak banget yang begitu. Jadi demand-nya ini gila-gilaan. Bayangin, ada 1,5 miliar orang Cina dan 90%-nya itu punya rumah. Berarti paling enggak saat ini aja minimal udah ada 1,3 miliar rumah di Cina. Itu kalau cuma satu. Kalau paling enggak rata-rata semua orang punya 2 atau 3, demand-nya bisa berapa miliar tuh jumlah rumah yang dibutuhkannya. Jadi nggak heran banyak banget apartemen yang dibangun di Cina tapi dia hantu alias nggak ada yang tinggal. Karena emang orang beli bukan buat ditinggalin, orang beli cuman buat ya sebagai gengsi aja. Banyak juga developer yang bangun apartemen itu di negeri antah berantah yang jauh banget, yang bahkan jalannya pun nggak ada infrastruktur yang memadainya. Tapi ya nggak masalah karena emang tujuannya cuma buat dibeli dan buat dipamerin doang. Jadi emang nggak bakal ditinggalin. So yang ngapain bangun jalan, bangun lain-lain. Yang penting kan murah, bisa dibeli. Saking gilanya industri properti ini, dia itu menyumbang 30% total ekonomi Cina. Besar banget. Dan pemerintah Cina pun PKC mendukung praktek ini. Tentu PKC ini senang banget sama industri properti di Cina. Berkat properti, PKC itu terlihat sangat hebat karena ekonomi Cina selalu naik dari tahun ke tahun. PKC juga ngasih insentif ke rakyat dan ke developer dengan cara PKC itu ngasih bunga KPR murah supaya konsumen gampang beli rumah. Dan pemerintah juga ngasih pinjaman modal dengan mudah ke developer. Jadi kalau mau bangun nggak perlu sulit, tinggal pinjam ke bank, kebangun tuh rumah. Sayangnya kemudahan yang diberikan oleh PKC itu dimanfaatkan oleh para developer buat cari akal-akalan. Ya pokoknya diakalin regulasinya supaya bisa dapetin keuntungan sebesar mungkin. Dan PKC pun tahu, tapi PKC memilih diam karena hasilnya luar biasa. Nah, faktor kemudahan tadi itulah yang bikin Cina itu growth-nya gila-gilaan. Ekonomi Cina itu bisa dibilang juga tumbuh dengan pondasi skema Ponzi properti. Dan selama ini lancar kenapa? Karena emang mainnya rapi. Karena sistemnya pun terkontrol. Dan karena rakyatnya pun dikontrol oleh pemerintah. Jadi ya so far masih aman-aman aja. Baru sampai 2020 mulai kena batunya. Developer ini punya misi membangun rumah sebanyak mungkin secepat-cepatnya. Konsumen pun punya misi membeli rumah sebanyak-banyaknya demi gengsi dia buat dapetin cewek. Dan konsumen pun pengen beli rumah terus karena rumah itu merupakan komoditas investasi terbaik di Cina. Saham itu di Cina nggak bagus pertumbuhannya, begitupun obligasi. Jadi properti merupakan komoditi investasi terbaik. Harganya selalu naik tahun ke tahun, nggak pernah turun. Dan bisa dibilang ini merupakan sebuah bubble properti yang udah gila-gilaan. Dari tahun 2010 pun udah banyak orang-orang yang bilang bahwa bubble properti ini bakal meletus. Tapi nggak pernah meletus karena emang so far masih aman-aman aja. Kenapa harganya bisa naik terus-terusan? Ya karena belinya gampang, demandnya tinggi. Belinya pun gampang, KPR-nya murah. Tentu ya jadi naik terus-terusan.
Nah, kalau kita ngomongin skema Ponzi-nya kayak gimana? Tadi kan gue diceritain tuh, developer punya misi membangun rumah secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Skema Ponzi-nya adalah setiap konsumen kasih DP ke developer buat beli rumah, kira-kira rata-rata 30% lah, sama kayak Indonesia. Duit DP-nya ini bukan dipakai buat bangun tuh rumah. Duit DP-nya ini dipakai buat beli lahan baru yang nanti akan dijual ke konsumen lain. Jadi kebanyakan developer itu jualan konsep, alias rumahnya belum ada, cuma ada lahan doang, ada desain, dijual. Orang beli, ngasih DP. DP-nya ini harusnya dipakai buat bangun rumahnya, karena kan rumahnya belum dibangun kan. Tapi DP-nya dipakai buat beli lahan baru. Nah, terus gimana cara bangun rumah tadi? Rumah tadi akan dibangun nungguin cicilan bulanan dari konsumen. Kalau kurang, tinggal nambah minjam ke bank. Begitupun lahan yang baru tadi. Lahan yang baru tadi, begitu dijual ke konsumen, DP-nya itu bakal dibeliin lahan baru lagi. Kenapa developer buru-buru beli lahan baru terus? Karena lahan baru di Cina itu naik terus harganya. Sama kayak rumahnya, kan bubble kan. Jadi developer ini buru-buru banget buat beli lahan terus-terusan. Dapat DP beli lahan, nungguin cicilan baru dibangun rumahnya. Nanti dapat DP beli lahan lagi, terus-terusan. Selama masih ada orang yang bakal beli lahan barunya, skema ini akan bertahan. Tapi begitu orang udah nggak beli lahan barunya, atau orang udah nggak bayar lancar bulanan cicilannya, atau bank udah nggak gampang minjemin uang ke developer, skema Ponzi ini bakalan ke-expose. Dan sekarang itu yang terjadi. Dan kalau kita ngomongin Ponzi, tentu saja produknya itu nggak 100% kepake. Dan terbukti banyak rumah hantu di Cina. Karena demand-nya itu nggak bener-bener real. Demand-nya itu kayak skema Ponzi, cuman berharap bakalan naik harganya, dipakai juga enggak. Sekarang itu udah ada sekitar 100 juta rumah kosong di Cina, bayangin tuh. Itu 100 juta rumah kosong itu bisa menampung 2/3 rakyat Jawa, bayangin tuh. Di Pulau Jawa ini 2/3-nya itu bisa dikasih rumah atu-atu di Cina. Tapi kalau keluarga, gua rasa 100 juta itu cukup buat nampung seluruh keluarga di Pulau Jawa, sebanyak itu. Dan kalau ngomongin konsumen itu beli buat investasi, harga naik, tapi apakah bisa dijual? Belum tentu. Dan apakah rumah itu bakal laku dijual di masa depan? Jawabannya kemungkinan besar enggak. Karena Cina itu rakyatnya makin tahun makin tua, makin sedikit yang usia produktifnya. Semua berkat dari kebijakan one child policy. Karena orang cuma punya satu anak doang, jadi ya usia-usia produktif kedepannya makin berkurang. Jika berkurang itu populasi orang usia produktif, tentu demand rumah nggak akan setinggi sebelumnya kan. Yang ada harganya bakalan turun gila-gilaan. Stok kebanyakan, demandnya malah turun. Ya bisa dibilang juga ini merupakan investasi bodong. PKC ini bakalan pusing banget kalau industri properti Cina bakalan turun. Apalagi kalau sampai bener-bener hancur gitu ya. Bakalan pusing, kenapa? Karena 30% ekonomi Cina dari situ. Kedepannya gimana mau tumbuh gila-gilaan kayak dulu? Nggak bisa. Masa kejayaan booming ekonomi Cina akan berakhir saat industri properti mereka bermasalah. Dan itu sekarang. Saat ini aja ya, Cina itu udah merupakan 10 besar negara dengan rumah paling gak affordable di dunia. Ini membuktikan bubble propertinya itu sudah dahsyat. Dan masalahnya, Cina ini merupakan negara yang seharusnya gak bubble propertinya. Lahannya itu luas. Kenapa bisa harga propertinya mahal? Kalau kita ngomongin Hong Kong, dia ini mahal. Kita lihat di list datanya nih. Hong Kong itu mahal karena emang tanah dia kecil dan pemerintahnya pun juga punya kebijakan yang membuat tanah jadi mahal di sana. Kalau ngomongin India itu emang kecil lahannya jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Jadi wajar kalau India itu harganya mahal. Tapi India pun itu nggak semahal Cina. Ini bukan ngomongin mahal nominal ya, ini ngomongin mahal alias nggak affordable. Cina ini nomor 7 dengan nilai 29. Artinya butuh 29 tahun income rata-rata penduduk buat beli rumah yang rata-rata speknya. Bayangin, sangat tidak affordable. Yang sehat itu harusnya kita itu beli rumah yang maksimal 3 tahun income kita. Itu maksimal tuh. Dan kalau di list ini yang paling affordable adalah Saudi Arabia. Ya dia pas tuh, income 3 tahun bisa beli rumah. Yang paling tinggi ada Syria, ada Venezuela. Tapi bisa gue maklumi, karena negara ini merupakan negara konflik. Jadi wajar orang gak punya penghasilan, tentu gak bisa beli rumah. Tapi Cina kan negaranya luas, konflik enggak, ekonominya booming. Kok bisa jadi nomor 7? Ya terima kasihlah kepada PKC yang mendukung terjadinya bubble properti ini. Ini ada data peningkatan harga properti di Cina. Dari tahun 2010 ke tahun 2016. Selama 6 tahun itu naik 107%. Gede, tapi belum gede-gede banget. Karena tahun 2015 ke tahun 2016, dalam setahun aja naiknya itu udah 48%. Artinya makin tahun kenaikannya makin gila-gilaan. Dan kalau gue cek di Google nih ya, harga rata-rata apartemen biasa di Shenzhen itu per meternya 100 juta rupiah. Gila nih.
Kenapa di tahun 2020 gue bilang bahwa skema Ponzi ini mulai ke-expose? Karena kita sedunia kedatangan virus bernama COVID-19. Di saat COVID, di saat pandemi, orang-orang itu nggak bisa kerja, ekonomi turun, uang nggak muter, pemasukan juga berkurang bahkan sampai nol mungkin. Akibatnya dalam semalam tiba-tiba orang Cina ini nggak bisa bayar KPR, nggak lancar bayar KPR karena dia nggak punya uang lagi. Ya gimana mau punya uang? Orang dia nggak boleh jualan, pabrik nggak boleh buka, dan mandeknya itu nggak cuma 1-2 orang, mandeknya itu banyak banget. Dan karena ada sebagian besar orang yang mandek, itu ngebuat pembangunan developer jadi terhambat juga. Terhambatnya developer ngebangun rumahnya, itu ngebuat juga orang-orang yang masih mampu bayar KPR begitu ngelihat jadi malas bayar juga. Karena ngapain lo lanjutin bayar kalau lo lihat rumah lo itu nggak dibangun. Chinese mortgage holders have been withholding repayments en masse as they wait for their homes to be finished. As Patrick Falk reports, many borrowers have been left in dire straits. Well, one of the things that's really extraordinary here and really gives you a sense of the scale of the problem is this whole road is lined with unfinished buildings, one after the other, as far as the eye can see. Jadi efeknya itu domino. Orang yang emang nggak bisa bayar ngebuat developer nggak bisa bangun. Akhirnya orang yang bisa bayar jadi malas bayar juga. Dan sampai ujung-ujungnya semua orang nggak mau bayar. Oke, kalau orang nggak bisa bayar, kenapa nggak ngutang ke bank aja? Masalahnya utang developer di Cina itu udah segunung. Evergrande, dia itu developer yang punya utang 300 miliar dolar. Itu hampir setara utang Indonesia. Bayangin. Dan itu baru Evergrande doang, belum developer yang lain. Kalau digabungin tentu akan melebihi utang dari negara Indonesia. Utangnya udah banyak, modalnya makin tipis. Ya akhirnya proyek mandeknya dari 1 jadi 1000. Akhirnya semuanya mandek, nggak bisa jalan lagi. Di situasi seperti inilah skema Ponzi akan terungkap. Di saat orang masih lancar bayar cicilan, masih fine. Di saat bank masih minjemin uang, masih fine juga. Tapi sekarang bank juga udah nggak bisa minjemin uang karena tadi utangnya udah segunung. Bahkan buat mengurangi ketagihan ngutangnya developer ini, PKC itu ngebuat program namanya Three Red Lines. Ini merupakan kebijakan yang digunakan untuk ngebatasin utangnya developer. Dan ini mulai diberlakukan di tahun 2020 pas kita pandemi. Dengan kebijakan ini pengembang itu akhirnya dikelompokin berdasarkan aturan yang mereka langgar. Ada yang melanggar 1, ada yang melanggar 2, ada yang melanggar 3. Dari semua developer, cuman 38% yang patuh, benar-benar patuh. Tapi 62%-nya itu melanggar at least 1. Jadi udah dibikin kebijakan pun mereka tetap mau ngutang karena emang udah susah, udah sulit, udah sakau gitu loh. Jadi sekarang bank udah nggak bisa minjemin uang segampang dulu, udah sulit. Sekarang mau kemana lagi dia? Bingung. Yang jadi korban ya para konsumen, bingung gimana uang itu yang udah masuk. Kenapa akhirnya pemerintah Cina ngebatasin juga developer ini buat ngutang? Dulu kan disupport, dulu kan memang dijorokin malah supaya ekonomi Cina tumbuh. Karena pemerintah Cina sadar kalau nggak sekarang bakal makin parah ke depannya. PKC milih buat amputasi sekarang dibandingkan bakalan membusuk ke seluruh badannya. Ya pasti kebijakan ini pun diambil karena mereka udah belajar dari krisis 2008 di Amerika. Untungnya jadi konsumen Cina adalah, ini gue bilang sebagian besar ya, nggak semuanya. Begitu developer itu bangkrut, nggak bisa lanjutin pembangunannya, pemerintah Cina itu ngasih izin buat para konsumen nggak lanjut bayar cicilannya ke bank. Karena semua bank itu kan punya pemerintah Cina, jadi ya santai lah. Kalau di negara kayak kita sulit, itu kan bank-bank swasta, nggak segampang itu buat tiba-tiba ngeberhentiin cicilannya para konsumen. Itulah mungkin keuntungannya menjadi negara sentralisasi. Jadi karena pemerintah Cina itu mau jaga citra mereka di publik, ya akhirnya sebagian besar dibolehin buat nggak lanjut bayar cicilannya. COVID merupakan pemicu, trigger dari hancurnya properti di Cina. Masalahnya udah lama, yang prediksi bakalan pecah bubble-nya udah lama, tapi triggernya itu di COVID. Sebenarnya lebih tepatnya bukan COVID-nya, bukan virusnya, tapi kebijakannya itu loh. Kebijakan menghadapi COVID-nya adalah Zero COVID Policy alias lockdown gila-gilaan. Itu yang ngebuat ekonomi jadi turun. Ini kebijakan yang berjalan sejak tahun 2022 bulan Februari di varian Omicron. Di gelombang pandemi Omicron itu gelombang keberapa tuh gue lupa. Jadi pas gelombangnya Omicron, Cina itu banyak banget yang kena COVID. Kasus orang yang terinfeksi itu sampai ribuan per hari. Padahal kalau dibandingin sama varian awalnya COVID di Cina itu nggak separah Omicron ini. Jadi karena parahnya Omicron, diterapkanlah Zero COVID Policy. Kebijakan gila ini ngebuat ekonomi Cina yang udah sempat tumbuh di tahun 2021 akhirnya turun lagi di tahun 2022. Bahkan sampai-sampai Cina itu kekurangan ekspor sebesar 140 miliar dolar. Gara-gara lockdown, pabrik itu nggak bisa buka. Seluruh dunia itu kan sebenarnya udah pada butuh ketagihan sama barang-barang made in China. Tapi karena pabriknya tutup, jadi ada kekurangan ekspor sebesar
itu. Dan kalau kita lihat data selanjutnya, data penjualan properti di China di tahun 2022 itu malah turun, jadi minus pertumbuhannya. Semua sejak Omicron, sejak kebijakan zero covid policy. Begitupun juga dengan data indeks propertinya, makin bulan makin turun. Artinya simpelnya adalah makin bulan ke sini sejak kebijakan tersebut, orang jadi malas buat invest properti karena ya udah kelihatan faktanya banyak yang mandek, jadi udah ogah kan. Zero covid policy itu simpelnya adalah lo itu nggak boleh keluar rumah sering-sering, ada jam malamnya, tes PCR bolak-balik kayak orang gila, karantina wajib super ketat, scan QR code berlebihan. Kalau dibandingin scan QR code-nya Peduli Lindungi, itu nggak ada apa-apanya. Scan QR code di Cina itu udah level absurd gitu. Misal lo jalan dari kota A ke kota B, lo itu mesti PCR 2 kali, padahal kan dari kota sebelumnya udah PCR, ngapain PCR lagi? Super nggak efisien dan sangat gila, pasti berat buat mental gitu. Begitu ada satu orang positif di area tertentu nih ya, bakalan lockdown total tuh area. Misal kalau kita nih di Tebet ada satu orang yang positif, langsung setebet itu lockdown, kan gila gitu. Terus dengan kebijakan Sinting ini, mitigasi bencananya apa dari PKC? PKC yang ngeberikan injek stimulus. Karena tadi kan udah banyak pabrik yang tutup, banyak orang kehilangan pemasukan. PKC ngasih ganti berupa injek stimulus, bikin banyak proyek di mana-mana. Proyek jalan, intinya infrastruktur lah. Sekalipun itu bikin jalan ke daerah nggak jelas tempat jin buang anak, tetap dibikin. Semua dibikin demi ngebuka lapangan pekerjaan supaya ekonominya bisa muter lagi. Selain itu juga Bank Sentral Cina memutuskan buat nurunin suku bunganya. Ini di tengah sedunia lagi naikin suku bunga, Bank Sentral Cina itu nurunin suku bunganya. Ya semua dilakukan terpaksa mau nggak mau. Bikin proyek jalan itu bagus sebenarnya, bikin proyek kereta api atau jalan atau apa bagus, itu ngebuka lapangan pekerjaan dan akhirnya bisa dipakai juga sama warga gitu kan. Tapi kalau ngebukanya itu ke daerah-daerah nggak jelas yang akhirnya bakal bikin jadi rugi, contohnya misalnya LRT Kelapa Gading, itu kan akhirnya sekarang nggak dipakai, ya sayang jadi uangnya. Tapi pemerintah Cina mau nggak mau mesti bikin, kalau nggak lebih chaos lagi. Apakah kebijakan-kebijakan tadi bakalan nyelamatin Cina dari kolaps? Tentu iya, karena Cina itu nggak mungkin kolaps. Kalau krisis gimana? Kalau krisis masih mungkin. Tapi dengan kebijakan tadi, gua rasa Cina juga nggak mungkin bakalan krisis separah Amerika 2008. Selama PKC masih dipercaya oleh rakyatnya, selama PKC masih mengontrol kehidupan rakyatnya, semua program-program mitigasi krisis dia pasti bakalan berjalan lancar. Dan ya Cina pasti bakalan selamat, gak akan separah itu krisisnya. Itulah keuntungan menjadi negara yang komunis kayak Cina, semua lebih gampang diatur. Kalau di negara liberal, itu bikin kebijakan belum tentu berhasil, banyak orang yang membangkang gitu kan. Tapi kalau di Cina, ya A, ya A, ya B, ya B. Kecuali emang udah parah banget nih, sampai-sampai orang udah pada benci banget sama PKC, barulah mungkin. Tapi ya so far itu kayaknya gak mungkin terjadi sih. Zero Covid Policy ini karena PKC yang menjalankan dengan tangan besinya, sukses berat. Ini merupakan program lockdown tersukses di dunia mungkin. Kasusnya itu rendah banget. Kalau dilihat dari angle jumlah orang yang kena COVID, rendah gila-gilaan. Cina itu merupakan salah satu yang terendah di dunia, padahal jumlah populasinya itu terbanyak di muka bumi. Kita bisa lihat di sini ada data confirm case antara China, Indo, UK, India sama US. Yang paling buruk tentu saja Amerika. Cina ini nggak nyampe 1 juta orang dari total penduduk 1,5 miliar. Bayangin tuh. Amerika paling parah. Tapi gimana kalau kita ngomongin dari sisi ekonomi? Ya ekonomi mah ancur-ancuran ya. Kalau gue jadi Xi Jinping, ini misal, kalau gue jadi dia, gue akan ambil kebijakan bebas masker, no lockdown, no absen QR code, hidup normal seperti biasa aja. Semua demi ekonomi supaya nggak hancur. Ya kayak sekarang aja lagi era cacar monyet nih, virus baru. Karena gagal viral, kan gak ada apa-apa toh. Kenapa Cina ngebat banget buat memberlakukan kebijakan Zero Covid Policy? Semua itu demi unjuk gigi di dunia internasional. Cina ingin menunjukkan bahwa komunis Cina ini merupakan sistem yang paling bisa menjaga keselamatan rakyatnya. Sementara demokrasi bullshit Amerika itu yang paling gak bisa menjaga rakyatnya. Buktinya confirm case di sana paling tinggi. Kalau kita ngomongin dari angle orang yang gak percaya Covid, tentu kebijakan Zero Covid Policy itu sangat bodoh. Karena ya orang yang gak percaya Covid, siapa yang mau di lockdown, siapa yang mau scan QR code, nggak ada kan. Tapi dari angle gue pun nih sebagai orang yang sangat percaya Covid,
Menurut gua pun kebijakan itu sangat bodoh juga. Kenapa? Karena pertama ya ekonomi jadi dikorbankan gila-gilaan. Padahal harusnya nggak seberlebihan itu kan. Bisa biasa aja. Dan karena lockdownnya itu gila-gilaan, natural immunity-nya orang Cina itu nggak sebagus orang kita. Kalau kita itu kan udah herd immunity. Mereka karena jarang yang kena jadi susah. Nggak lupa juga vaksin mereka itu kan jelek dibandingkan dengan vaksinnya elit global. Banyak yang bilang kalau Sinovac itu di bawahnya vaksin lain. Ya gue nggak tahu juga sih. Jadi bisa dibilang bahwa Xi Jinping itu cukup salah langkah dalam menghadapi COVID. Gue juga lupa sih vaksin gue apa ya. Gue udah vaksin belum ya? Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Cina adalah bagaimana mereka bisa menjaga stabilitas politik, gimana biar kondusif. Karena banyak orang yang udah dirugikan oleh krisis properti ini. Ya banyak orang yang mau ngeboikot, ada yang ngeboikot, berani juga. Berani karena mereka udah stres, karena rugi banget kan. Itu kenapa akhirnya pemerintah ngebolehin orang-orang itu buat stop cicilan KPR tanpa kena penalti. Ya supaya kondusif. Di sisi lain juga pemerintah nggak ninggalin developer begitu aja. Pemerintah tetap bantuin developer meskipun nggak ngebantuin sengebantu dulu. Awalnya pemerintah itu nunjuk Pemda buat bantuin developer ngelanjutin proyek-proyek yang mandek. Tapi Pemda ini sekarang juga nggak punya uang. Karena sebenarnya Pemda itu pemasukannya juga dapat dari developer. Karena udah nggak ada uang, mau nggak mau akhirnya pemerintah pusat juga turun tangan. Mau nggak mau. Jadi ini serba kebingungan gitu loh. Mau nunjuk siapa ya? Sama-sama lagi susah. Tapi kalau ditinggalin nggak bisa juga. Karena 30% ekonomi Cina datang dari industri properti. Jadi bingung kayak punya anak tapi anaknya bandel gitu loh. Mau ditinggalin juga nggak bisa. Mau nggak mau itu kan anak lu. Gimana? Ya paling lagi-lagi cara terakhir adalah bangun jalan kemana-mana. Sampai ke negara antah berantah. Itu merupakan cara terakhir mungkin. Tapi kalaupun sampai krisis, gue rasa PKC juga masih aman. Karena kebijakan zero covid policy ini, lockdown di mana-mana, scan QR code kayak orang sinting di mana-mana, itu ngebuat orang jadi mau demo pun jadi sulit kan. Mau berangkat ke titik A juga susah, nggak gampang. Begitu ada yang mau demo ya gampang, tinggal bilang aja di area A ada yang kena covid, lo mesti lockdown semuanya. Itu kenapa lagi-lagi kolaps nggak mungkin. Krisis pun juga nggak akan separah Amerika 2008. Itu semua karena Cina ini merupakan negara yang ngontrol segala detail kehidupan masyarakatnya. Jadi semua program bakalan lebih lancar. Terakhir, gue juga nggak yakin bahwa Cina itu bakalan jadi the next polisi dunia gantiin Amerika. Gue kurang yakin. Cina itu punya banyak masalah yang nggak kelihatan. Betul mereka growth-nya gila-gilaan, tapi semua itu karena penggunaan steroid. Dan gue juga berharap jangan sampai Cina sih. Gue nggak kebayang kalau the next polisi dunia adalah negara yang ngontrol kehidupan warganya gila-gilaan kayak Cina. Gue gak kebayang sih. Gua itu kuliah studi Cina. Kaget kan orang kayak gua gak ada Chinese-nya dan brewokan juga bisa kuliah studi Cina. Ya jangan heran karena sekarang semua orang bisa brewokan meskipun lo gak punya genetiknya. Lo tinggal cek di Instagramnya Fabron, itu merupakan toko yang sama kayak Mr. Brewok. Kalau lo yang udah tahu gue dari dulu, lo tahu gue ini dulunya bahas perbrewokan. Gue brewokan pakai apa? Itu semua ya gue beli dari Mr. Brewok. Sekarang Fabron namanya. Demokrasi ala Amerika itu tentu merupakan sebuah kegilaan. Komunis gaya Soviet tentu 100% merupakan sebuah kebodohan dan tragedi. Komunis gaya Cina tentu jauh lebih baik dibandingkan komunis Soviet, tapi juga gak sempurna. Jadi bingung ya mana sistem yang paling benar, yang paling pas buat diterapkan.